Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 121. Chapter 121, mengakui kekalahan. Selanjutnya, Lan Xuanyu dan timnya telah memenangkan pertandingan keempat mereka. Selama mereka memenangkan ronde lain, itu adalah misi yang lengkap bagi mereka. Dalam situasi mereka saat ini, Qianlei akan dapat melakukan pemanggilan tidak peduli seberapa lambat dia pulih. Lan Xuanyu telah merencanakannya, tanpa repot-repot mencoba memanggil Dong Qianqiu karena kemungkinannya, mengandalkan kekuatan Blue Silver Grace berpola emas untuk memanggil monster dengan darah naga adalah pilihan yang paling bisa diandalkan berikutnya. Jeda singkat tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi mereka. Jeda itu tidak berlangsung lama, karena tiga sosok muncul di hadapan mereka sekali lagi. Lan Xuanyu dan Liu Feng menggunakan taktik yang sama dan mengambil inisiatif. Saat ketiga sosok itu mengeras, Liu Feng sudah ada di depan mereka. Tapi tak terduga, ketiganya segera melompat mundur secara bersamaan bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk memperhitungkan lingkungan mereka, melarikan diri dari serangan Liu Feng dengan selebar rambut. Apa di dunia ini? Bagaimana mereka bisa bereaksi begitu cepat? Liu Feng terkejut tetapi tidak menghentikan serangannya. Dia menusukkan tombak naga putih ke depan saat berada di udara, mengubah seluruh area di depannya menjadi aura tombak yang kuat dengan menuangkan semua efek amplifikasi yang diberikan oleh Blue Silver Grace berpola emas. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai kemenangan instan, setidaknya dia harus menekan musuh. Tubuh ketiga lawan akhirnya menjadi jelas. Kekuatan mereka satu tingkat lebih tinggi dari tim Jin Xiang. Berdiri di tengah adalah seorang pemuda jangkung, pemimpin dari trio dan asisten monitor, Liang Zheng. Dan kemampuan bertarungnya adalah yang kedua setelah Lu Qianxun. Dengan kekuatan jiwa di peringkat ke-19, dia adalah master jiwa kedua yang paling mungkin mencapai peringkat ke-20 di seluruh kelas. Wang Lijian dan Chen Yuelin masing-masing berdiri di kiri dan kanan. Liang Zheng meraung dan mengangkat kedua tangan ke aura tombak yang masuk. Pada saat yang sama, dua setengah lingkaran logam dibentuk menjadi perisai. Wang Lijian dan Chen Yuelin segera mundur ke belakang Liang Zheng. Ding 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 ding, serangkaian serangan tombak terdengar di perisai Liang Zheng, memaksanya mundur 4 langkah sebelum menyelesaikan sepenuhnya. Namun, dia masih berhasil bertahan melawan gelombang serangan paling ganas Liu Feng. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan serangan awal Liu Feng jika bukan karena menganalisis dan menonton video yang mereka lakukan dari pertempuran tim lawan sebelumnya dengan tim lain. Lagi pula, itu terlalu mendadak. Tetapi dengan video sebagai dasar, ketiganya hanya harus mendiskusikannya dan membuat tindakan balasan. Tangan Liang Zheng memegang cakra setengah lingkaran dari pedang setengah bulan jiwa bela dirinya, sebuah varian jiwa bela diri. Pisau setengah bulan mampu membentuk perisai saat ditempatkan bersama. Terpisah di kedua tangan, mereka menjadi senjata ofensif yang sangat besar, bisa dikatakan bahwa mereka mewujudkan baik serangan maupun pertahanan. Liang Zheng memiliki watak yang tenang dan tidak bingung, dan jarang berbicara sepatah kata pun di kelas. Namun demikian, dia juga pekerja keras dan tampil baik dalam kultivasi dengan hanya satu tujuan dalam pikirannya, yaitu melampaui Lu Qianxun. Rekan satu timnya memiliki kepribadian yang mirip, mereka hampir tidak mengungkapkan bakat mereka di kelas, tetapi tidak ada yang pernah meremehkan mereka. Setelah pertahanan Liang Zheng berhasil melawan serangan itu, Lan Xuanyu segera menyusul di udara. Dia mendorong Liu Feng ke samping. Pada saat yang sama, dia memberi Liu Feng dorongan lagi dari rumput perak biru berpola emas. Chen Yuelin mengangkat kedua tangan dan melepaskan tanaman merambat hijau ivy yang menjulur ke segala arah dan menyebar dengan cepat ke arah Lan Xuanyu dan Liu Feng. Dia adalah master jiwa tipe kontrol dengan tanaman ivy hijau sebagai jiwa bela dirinya. Sebuah busur putih yang gagah berani dan melengkung muncul di tangan Wang Lijian di sisi Chen Yuelin. Cincin jiwa pertamanya bersinar seperti panah kuning, yang menyerupai bulan purnama, muncul di haluan. Bang! Suara yang kuat meletus dari tali busur saat anak panah itu dilepaskan. Itu melesat di udara dan melakukan kurva lurus ke arah Qianlei. Mereka menyerang lokasi terpenting. Tidak baik. Hati Lan Xuanyu berteriak ketakutan. Digulingkan di arena secara alami tidak penting, tetapi serangan itu akan sangat memengaruhi pemulihan kekuatan spiritual Qianlei. Penting untuk dicatat bahwa Qianlei benar-benar tenggelam dalam pemulihan.
Terganggu pada saat seperti itu tidak hanya akan menyebabkan hilangnya kekuatan spiritual, tetapi juga akan menyebabkan pikirannya menjadi kacau, yang mungkin mengakibatkan dia tidak dapat tampil. Tidak ada keraguan bahwa lawan telah menyusun rencana khusus untuk melawan mereka. Panah itu terbang ke kanan menuju Qianlei. Lan Xuanyu memilih untuk melupakan semua persiapannya untuk menyerang dan berbalik. Dia menyerang dengan cepat ke arah Qianlei dan membekukan penusuk es di tangan kirinya. Satu-satunya pilihannya untuk melindungi Qianlei adalah menunggu anak panah itu turun dan menggunakan penusuk es untuk menyerang panah begitu panah itu berada dalam jangkauannya. Tetapi pada gilirannya, keuntungan awal mereka juga menghilang. Liu Feng sedikit ragu-ragu dan tidak lagi melanjutkan pelanggarannya, malah memilih untuk mengambil sayap dan menghindari tanaman merambat hijau di lantai. Wang Lijian, peringkat ke-18. Jiwa bela diri, busur bulan ofensif. Skill jiwa pertama, Guided Arrow. Mereka sempat mundur namun lawan tak segan memanfaatkan peluang tersebut. Liang Zeng melangkah maju dan mengejar Lan Xuanyu dengan pedang setengah bulannya. Dia mengayunkannya sambil melepaskan keterampilan cincin jiwa pertamanya, menghasilkan dua bilah cahaya yang mengejar Lan Xuanyu. Skill jiwa pertama, Lunula Slash. Di depannya ada panah penuntun yang harus dia jaga sementara di belakangnya ada tebasan Lunula yang harus dia waspadai. Tidak diragukan lagi ini adalah tempat yang sulit bagi Lan Xuanyu. Liu Feng tidak dapat mengubah situasinya saat ini karena menjadi lebih lemah di Departemen Pertahanan dan secara alami ditekan oleh tipe kontrol Soul Masters. Chen Yuelin secara ajaib mengubah tanaman merambatnya menjadi jaring seperti jaring laba-laba dan menunggu Liu Feng langsung jatuh ke dalamnya. Dengan persiapan yang cukup dan lawan mereka kekurangan seseorang, situasinya berubah. Panah panduan turun ke bawah. Namun, Lan Xuanyu tetap tenang dan tenang. Dia jelas bisa mendengar serangan di belakangnya dan bisa bereaksi, tetapi tugas terpenting adalah menyelamatkan Qianlei. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah dengan perlindungan Qianlei. Ketika lawan menempatkan Qianlei sebagai target utama mereka, terutama dengan alat serangan jarak jauh, tim Lan Xuanyu menjadi sangat pasif. Tubuhnya berkedip-kedip dan dia tidak repot-repot melihat ke belakang. Di mata Liang Zeng dan timnya, sosok Lan Xuanyu menjadi kabur saat mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari tebasan Lunula. Pada saat yang sama, dia melepaskan penusuk es. Ding! Suara yang jelas dan tajam terdengar di atas kepala Qianlei. Lan Xuanyu telah memukul anak panah dengan sangat akurat, menyebabkan anak panah itu jatuh ke samping. Di saat yang sama, Lan Xuanyu tiba-tiba berhenti dan berteriak, "Tunggu!" Trio yang sudah dekat di belakang terkejut. Mereka segera melambat. "Kami mengaku kalah." Lan Xuanyu berbicara tanpa ragu-ragu. Mengakui kekalahan. Wajah Liang Zeng menjadi rileks saat dia berhenti di tengah jalan dan mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Itu benar, mereka terlalu defensif dan terseret ke dalam momentum lawan. Qianlei tidak memiliki cara untuk melakukan pemanggilan sementara lawannya melakukan serangan jarak jauh. Ini telah memaksa Lan Xuanyu untuk tinggal dan melindungi Qianlei. Musuh memiliki kendali, serangan jarak jauh, dan serangan jarak dekat yang kuat. Meskipun sangat terkoordinasi, itu 2 lawan 3. Peluang mereka untuk menang telah berkurang drastis. Namun, dengan 4 kemenangan beruntun mereka, tidak perlu memaksakan pertandingan. Itulah alasan mengapa Lan Xuanyu memilih untuk mengaku kalah tanpa ragu-ragu. Sebagai pertimbangan, tim Liang Zeng adalah salah satu yang terkuat di kelasnya, menjadi yang kedua setelah tim Lu Qianxun dalam hal kekuatan. Bagi mereka, mengakui kekalahan akan menyelamatkan kekuatan spiritual mereka, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik. Jika tidak, memaksa pertempuran pasti akan menghabiskan banyak tenaga dan ada ketidakpastian kemenangan. Sangat sulit bagi mereka untuk memulihkan konsumsi energi dan kekuatan spiritual dari setiap pertempuran. Ketika para guru yang menyaksikan melihat tim Lan Xuanyu mengaku kalah, mereka menghela nafas lega. Seandainya tim luar biasa terus menang, itu akan menjadi masalah. Bagaimanapun, tim dengan 5 kemenangan berturut-turut pasti akan memberikan pukulan besar bagi siswa kelas elit junior lainnya. Soul Land 4 Chapter 122. Chapter 122, cobalah menempatkan beberapa tekanan. Berapa putaran lagi sampai tim Lu Qianxun? Yin Tianfan menoleh ke Mu Songtian dan bertanya. Mu Songtian berkata, 1 tim lagi, dan itu akan menjadi tim Lu Qianxun. Mata Yun Tianfan berbinar dan dia berkata, bahwa tim mereka maju dan bawa mereka ke arena sekarang. Lalu beritahu Lan Xuanyu bahwa jika mereka kalah dari Lu Qianxun, itu berarti mereka juga kalah dalam pertempuran berikutnya. Ah,
Wakil Presiden, bukankah ini tidak pantas? Itu melanggar aturan. Aku takut mereka akan kesal. Mu Sungtian memandang pria itu dengan ekspresi kaget. Meskipun dia tahu bahwa pria ini tidak mengikuti metode konvensional, jika mereka mengubah aturan yang telah ditetapkan, itu tidak akan adil bagi para siswa. Di mana kredibilitas sekolah ini? Tetapi Yin Tianfan tidak gelisah dan berkata, tidak masalah, lakukan saja apa yang saya katakan. Jika kita tidak menekan mereka, bagaimana kita akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka? Jika mereka memilih untuk menyerah ketika mereka memiliki energi tersisa, maka jelas mereka merasa bisa bertarung sampai Qian Lei dapat memanggil sekali lagi, karena mereka sudah memenangkan 4 pertandingan. Karena ini adalah ujian, kami harus mengerahkan semua kemampuan mereka. Kita akan lihat seberapa baik anak-anak muda ini tampil. Lakukan seperti yang saya katakan. Jika Lan Xuanyu dan timnya tidak senang dengan hal itu, saya akan menanganinya. Mu Sungtian memandang Ji Hongbin, karena hanya kata-kata Ji tua yang berguna di hadapan wakil presiden. Tapi tak disangka, Ji Hongbin juga mengangguk setuju. Lakukan seperti yang diinstruksikan oleh wakil presiden dan jangan berikan orang-orang ini kesempatan untuk menggunakan trik. Jika kami tidak mendorong mereka sedikit, itu tidak adil bagi tim lain di belakang. Ah, baiklah, kalau begitu. Mu Sungtian tidak menyangka bahwa Ji Hongbin akan benar-benar menyetujui permintaan Yin Tianfan. Ini benar-benar tidak adil bagi tim Lan Xuanyu. Tapi dia hanya bisa melaksanakan hal-hal seperti yang diperintahkan. Seoul World Arena. Perhatian, tim Lan Xuanyu, ini untuk memberitahu Anda bahwa di pertandingan berikutnya, Anda akan menghadapi tim Lu Qianxun. Anda harus memenangkan pertandingan ini, dan jika tidak, semua pertandingan berikutnya akan dianggap sebagai kekalahan juga. Pengumuman dibuat, dan jelas itu adalah suara Mu Sungtian. Lan Xuanyu dan Liu Feng sudah siap untuk menyerang, tetapi ketika mereka mendengar pengumuman tiba-tiba, keduanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa pertandingan selanjutnya dianggap kalah jika kita kalah dalam pertandingan ini? Apakah kita sedang dihukum? Liu Feng berseru kaget. Lan Xuanyu juga sedikit tercengang. Bagaimanapun, mereka masih sangat muda, bagaimana mereka akan mengetahui mengapa aturan akan berubah tiba-tiba? Tepat pada saat itu, 3 sosok perlahan muncul di hadapan mereka, dan mereka adalah Lu Qianxun, Ye Lingtong, dan Chang Jianyi. Karena pengumuman itu, Lan Xuanyu dan Liu Feng kehilangan kesempatan untuk melakukan serangan mendadak atau bahkan mengambil langkah pertama. 2 cincin jiwa kuning naik dari kaki Lu Qianxun dan cukup mengungkapkan kultivasi Grandmaster jiwa cincin jiwa keduanya. Apa yang harus kita lakukan? Qian Lei sudah membuka matanya sekarang dan mendengar pengumuman itu juga. Lan Xuanyu menatapnya dan menunjukkan tatapan ingin tahu. Qian Lei menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia hanya beristirahat sebentar, oke. Dia masih perlu memulihkan beberapa kekuatan spiritual untuk memanggil sekali lagi. Ini berarti masih ada 2 lawan 3 untuk pertandingan ini. Lan Xuanyu dan Liu Feng melawan Lu Qianxun ring kedua dan Ye Lingtong yang gagah berani, serta Chang Jianyi yang memiliki kemampuan kontrol untuk memperlambatnya. Tak perlu dikatakan betapa perlambatan akan mempengaruhi Liu Feng, dan dengan pihak lain sudah bersiap, bahkan jika peningkatan Lan Xuanyu dapat membantunya menghentikan perlambatan, Ye Lingtong dan Lu Qianxun tidak bodah. 2 lawan 3, pertandingan ini jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya dan peluang menang terlalu rendah. Namun, mereka tidak bisa kalah dalam pertandingan ini. Jika mereka melakukannya, mereka akan kalah pada pertandingan berikutnya dan tidak akan bisa bertarung lagi. Apa yang akan mereka lakukan di semester depan? Bertarung, mereka hanya bisa bertarung sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Liu Feng menanyakan pertanyaan yang sama, jelas sedikit panik. Tubuh Lu Qianxun membengkak, melepaskan cara yang mengesankan memiliki 2 cincin saat mereka bertiga melangkah ke Lan Xuanyu dan Liu Feng. Lu Qianxun sebenarnya cukup sombong. Dia tidak mau bertarung melawan Lan Xuanyu dengan Qian Lei terlihat seperti dia tidak memiliki kekuatan tempur, dia ingin menghadapi lawan-lawannya saat mereka berada dalam kondisi terkuat. Dia adalah seorang jiwa Grandmaster. Ia ingin mengalahkan lawannya saat kedua belah pihak sedang dalam kondisi puncak. Lan Xuanyu mengangkat bahunya, agak tidak berdaya. Para guru memaksa kami dan karena ini masalahnya, maka... Liu Feng. Lan Xuanyu tiba-tiba menoleh ke Liu Feng. Liu Feng menatapnya. Lan Xuanyu berkata dengan lembut, aku akan meningkatkanmu, dan kamu harus mengangkat ketiganya dengan segala cara. Bisakah kamu melakukan itu? Serahkan sisanya padaku.
Liu Feng tersenyum pahit. Saya dapat mencoba tetapi saya khawatir saya bahkan tidak dapat mendekati mereka. Golden Lion Roar Lu Qianxun itu terlalu kuat. Mari kita bertaruh pada fakta bahwa dia tidak akan menggunakan Golden Lion Roar-nya sejak awal. Ayo, bertaruhlah, kata Lan Xuanyu. Baik, Liu Feng menarik napas dalam dan mengangguk dengan tegas. Lan Xuanyu melepaskan rumput perak biru di kedua tangannya dan Liu Feng pergi ke depannya dalam sekejap. Lan Xuanyu mendorongnya dengan kasar, dan dia berlari ke arah lawan seperti anak panah. Lan Xuanyu mengikuti dari belakang dengan langkah kuat, dia bahkan menambahkan lapisan es di bawah kakinya dan meluncur. Ye Lintong melepaskan martial soul-nya dan Chang Jianyi mengangkat tangan kanannya, melebarkan lingkaran putih keluar. Itu adalah soul skill slowdown. Efek slowdown-nya sangat kuat dan bisa dikendalikan dalam jarak tertentu. Ini paling baik digunakan pada seseorang seperti Liu Feng, yang sangat gesit. Sebelumnya, sebelum Lan Xuanyu tiba, Liu Feng bertarung 1 lawan 1 dengan Chang Jianyi, hanya untuk dikendalikan olehnya sampai kekuatan jiwanya habis dan dia bahkan tidak bisa melepaskan martial soul-nya. Cahaya tombak naga putih bersinar terang dan mata di kepala naga bersinar. Liu Feng sangat percaya pada Lan Xuanyu, menghadapi efek perlambatan, dia masih menyerbu tanpa ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia bisa melepaskan serangan, itu pasti akan dipengaruhi oleh efek slowdown dan akan gagal di bawah serangan balik lawan. Mengisi ke arahnya adalah Ye Lintong. Dengan dilepaskannya tubuh surgawi, kecepatan, kekuatan, dan pertahanannya ditingkatkan hingga maksimal. Dipengaruhi oleh efek perlambatan, jelas ada penundaan dalam tindakan Liu Feng, tetapi tombak naga putihnya masih menyapu dengan berani. Skill jiwanya mengaktifkan dan mengangkat mereka. Chang Jianyi bergerak dalam sekejap dan pergi ke belakang Lu Qianxun untuk menghindar. Dia tidak akan pernah membiarkan adegan di mana Liu Feng menusuknya berulang kali. Ye Lintong menyerang Liu Feng secara langsung. Cahaya putih di tubuhnya terakumulasi dan dia tidak takut saat menghadapi ujung tombak naga putih. PF. Cahaya tombak naga putih bersinar dan kekuatan yang meningkat menutupi radius 5 meter. Dengan peningkatan rumput perak biru berpola emas, Lan Xuanyu dan Liu Feng secara praktis mempertaruhkan nyawanya dan memberikan segalanya untuk serangan itu. Aliran udara dari kekuatan yang meningkat ini segera menyapu tubuh Ye Lintong, Lu Qianxun, dan Chang Jianyi dan mengangkatnya. Lu Qianxun mencemooh dan melepaskan kekuatan jiwanya. Dia memaksakan dirinya ke bawah dan mendarat dengan kokoh di tanah di tempat yang sama. Ye Lintong telah menghadapinya tetapi masih terangkat, hanya 2 meter. Sementara tubuhnya berbalik di udara, Lu Qianxun menyusul di belakangnya dan meraih bagian belakang atasannya. Ye Lintong mengambil kesempatan untuk menendang satu kaki keluar, dan dengan kekuatan yang ditransfer Lu Qianxun, tendangan itu mendarat di tombak naga putih. Liu Feng menggunakan sekuat tenaga untuk menyapu mereka, tidak meninggalkan ruang untuk bermanuver sama sekali, tetapi bersama dengan tombaknya, dia langsung dikirim terbang oleh tendangan itu. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, serangan 1 lawan 3 yang dimulai ini bukanlah pilihan yang sangat bijaksana sama sekali. Bahkan dengan peningkatan Lan Xuanyu, mustahil baginya untuk mengungguli mereka bertiga. Liu Feng, yang dikirim terbang, segera menabrak Lan Xuanyu, yang berada di belakangnya. Ye Lintong benar-benar menghitung sudut tendangan ini dengan hati-hati. Bahkan jika Lan Xuanyu menangkap Liu Feng, mereka masih harus menanggung serangan kekerasan dari 3 lawan. Ye Lintong tahu betul betapa kerasnya Lu Qianxun bekerja beberapa bulan terakhir ini, dan itu semua untuk menghapus aib dan penghinaan selama ujian akhir. Soul Land 4 Chapter 123. Chapter 123, Teknik Self Martial Soul Fusion. Awalnya, mereka khawatir tim Lan Xuanyu akan mengaku kalah, tetapi sepertinya pihak lain tidak memiliki niat itu sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa bukan tim Lan Xuanyu yang tidak ingin mengaku kalah, tetapi sekolah tidak mengizinkan mereka. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Liu Feng dan Lan Xuanyu akan bertabrakan satu sama lain, tetapi Lan Xuanyu tidak menangkap Liu Feng. Sebagai gantinya, dia bergerak dalam sekejap dan benar-benar menghindari Liu Feng, membiarkannya jatuh saat dia terus menyerang tim Lu Qianxun. Apa-apaan ini? Lu Qianxun juga tercengang. Seandainya Lan Xuanyu menangkap Liu Feng, itu masih akan menjadi 2 lawan 3 dan masih ada peluang untuk bertarung. Namun, dia datang sendiri dan mengetuk pintu dan memutuskan untuk menghadapi 3 orang yang berada dalam kondisi prima. Apakah dia sudah gila? Dia menangkap ekspresi Lan Xuanyu saat dia mendekat. Apa itu? Sebuah senyuman. Ya,
Lan Xuanyu tersenyum dan ada sedikit ejekan dalam senyuman itu. Lu Qiansun tidak tahu mengapa dia tersenyum, tetapi perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan mempersiapkan dirinya untuk segera melontarkan raungan singa emas. Tetapi juga pada saat inilah Lan Xuanyu melakukan gerakan yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan melepaskan raungan singa emas. Dia mengangkat tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, meletakkannya di depannya dan menyatukannya. Raungan singa emas meledak. Tidak diragukan lagi kali ini lebih kuat dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika Lan Xuanyu dihadapkan pada serangan ini. Dengan dukungan dari kultivasi cincin keduanya, Golden Lion Roar milik Lu Qiansun melepaskan kekuatan menakutkan yang bahkan mempengaruhi Qian Lei, yang berada sangat jauh. Tapi Lan Xuanyu, yang hanya beberapa kaki jauhnya, berdiri di sana seolah-olah dia membeku di tempat. Kemudian, Lu Qiansun, Ye Lintong, dan Chang Jianyi melihat cahaya kecil berwarna-warni melesat di antara kedua tangannya. Berlama-lama dalam cahaya warna-warni itu, Lan Xuanyu tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh raungan singa emas. Dia hanya tersenyum pada ketiga orang itu, bibirnya bergerak dan sepertinya membentuk satu kata, "Selamat tinggal." Detik berikutnya, langit mengejutkan dari cahaya warna-warni, yang berdiameter sekitar 5 meter, dilepaskan dan berubah menjadi bola cahaya warna-warni di udara. Itu menyelimuti Lan Xuanyu dan tim lain di dalamnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sejak Lan Xuanyu menyatukan kedua tangannya untuk melepaskan auman singa emas, lalu melepaskan cahaya warna-warni ini, seluruh proses hanya membutuhkan sekejap mata. Golden Lion Roar yang baru saja dirilis tiba-tiba berhenti seolah-olah tersangkut di leher. Cahaya warna-warni bertahan selama beberapa detik sebelum perlahan-lahan berakhir. Lan Xuanyu, Lu Qiansun, Ye Lintong, dan Chang Jianyi menghilang. Di arena, hanya Liu Feng yang bingung dan Qian Lei yang tercengang yang tersisa. Asrama 333, Kemenangan. Pertandingan kelima. Di depan layar observasi, para guru benar-benar diam. Siapa yang mengharapkan hasil ini? Bagaimana mungkin Yin Tianfan dan Li Hongbin tidak bisa berkata-kata? Mereka hanya ingin menekan tim Lan Xuanyu dan melihat seberapa banyak kemampuan tersembunyi yang belum mereka ungkapkan. Tetapi siapa yang menyangka bahwa mereka akan memaksa yang besar keluar, cahaya warna-warni apa itu? Itu mencegah Lu Qiansun, yang berada di kultivasi cincin kedua, dan rekan setimnya yang kuat untuk menampilkan kekuatan mereka. Mereka terbunuh dalam beberapa detik, dibunuh dalam hitungan detik, dibunuh dalam hitungan detik. Bahkan Soul Master cincin pertama dapat menggunakan kemampuan ini. Area yang dicakup berdiameter sekitar 5 meter dan kekuatan serangan ini sangat kuat. Apa sebenarnya yang terjadi? Petik 1. Teknik pengorbanan diri atau teknik martial Soul Fusion. Yin Tianfan bertanya pada Ji Hongbin dengan kaku. Dalam aspek Soul Master, Soul Skills, Ji Hongbin tahu lebih banyak darinya. Bibir Ji Hongbin bergerak-gerak sedikit. Itu tidak bisa menjadi teknik pengorbanan diri. Itu bisa dilihat dari ekspresi tenang Lan Xuanyu ketika dia menggunakannya sekarang setelah dia menggunakannya sebelumnya. Skill ini mungkin menghabiskan semua energinya, jadi dia dianggap mati oleh sistem dan meninggalkan arena. Tetapi dia tidak akan benar-benar mati karena dia pasti telah mencobanya sebelumnya terakhir kali, jika tidak, dia tidak akan menggunakannya sekarang. Liu Feng mengambil inisiatif untuk menyerang dan mempertaruhkan semuanya, mungkin agar tim Lu Qiansun tidak terpisahkan, memberinya kesempatan untuk membunuh mereka semua sekaligus dalam hitungan detik. Oleh karena itu, saya merasa itu harus menjadi teknik martial Soul Fusion, teknik self martial Soul Fusion. Yin Tianfan menelan seteguk air liur, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, mata Ji Hongbin memiliki kilatan yang tidak menyenangkan. Dia mengangkat tangannya, mencengkeram lehernya dan berkata dengan sikap bermusuhan, "Saya tidak peduli, gendut, Anda harus memberikan murid ini kepada saya. Jika tidak, aku akan pergi bersamamu." Teknik Twin Martial Soul dan Self Martial Soul Fusion akan sia-sia jika dia tetap bersamamu. Benar-benar sia-sia, tahukah Anda? Guru lain yang melihat ini ketakutan. Lan Xuanyu adalah murid wakil presiden. Ini adalah reaksi pertama mereka. Dan yang kedua adalah, Guru Ji sebenarnya ingin bertarung dengan wakil presiden demi muridnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku akan mencekikmu sampai mati jika tidak. Kelas elit junior, semester pertama, ujian akhir, juara pertama, DOM 333, Lan Xuanyu. Kelas elit junior, semester pertama, ujian pertarungan sebenarnya, tempat pertama, asrama 333, secara keseluruhan.
Dengan Lan Xuanyu di dom 333, Qianlei tidak lagi menjadi pemanggil yang tidak berguna dan tidak dapat diandalkan, sementara Liu Feng bukan lagi seorang master jiwa pertempuran tipe ketangkasan yang lemah yang hanya tahu bagaimana cara berlari ke sana kemari. Semuanya berubah karena kedatangan Lan Xuanyu. Di bawah tekanan Ji Hongbin yang tidak masuk akal, Yin Tianfan akhirnya berkompromi. Oleh karena itu, Lan Xuanyu tiba-tiba memiliki guru lain dan yang menunggunya dalam beberapa hari mendatang adalah abisal kesengsaraan yang lebih dalam. Dia tidak pernah beristirahat sejak awal ujian akhir, dan dia sibuk berkultivasi setiap hari. Tentu saja, karena dia menggunakan teknik self-martial soul fusion yang aneh itu lagi, dia turun dari peringkat 16 menjadi 15 lagi setelah berkultivasi begitu keras. Tapi seperti yang Nana katakan sebelumnya, pusaran emas dan perak di tubuhnya menjadi lebih baik dan gesekan antara dua energi ini telah berkurang. Titik warna-warni di intinya juga tampak sedikit meningkat. Dalam sekejap mata, kelas elit junior sudah terbentuk selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, planet Luo Surga, kota surga Luo, Akademi Surga Luo. Saat malam tiba, seluruh Heaven Luo Academy menjadi sunyi. Hanya lampu di tempat latihan yang masih terang benderang. Tempat latihan adalah bangunan melingkar setinggi 30 meter dengan perlindungan panduan jiwa khusus di dalamnya. Kultivasi Soul Master terlalu berbahaya, dan ketika ada kebocoran Soul Skills, yang sering terjadi, banyak masalah akan muncul jika tidak ada perlindungan yang cukup. Bahkan jendela tempat latihan berada lebih dari 20 meter di atas tanah. Pada saat ini, seseorang berdiri di luar jendela tempat latihan yang terang benderang. Tatapannya tenang dan memiliki semburat kehangatan saat dia berjalan melalui jendela tanpa suara dan menatap tempat latihan. Hanya ada 2 orang di tempat latihan. Dikenal sebagai orang terkuat di Heaven Luo Academy, wajah guru Ji Hongbin kosong saat dia memegang kedua tangannya di belakangnya. Dia menatap pemuda itu dengan mata dingin dan menegurnya dengan keras. Tapi pria kuat dari Akademi Heaven Luo ini tidak menyadari bahwa seseorang benar-benar sedang mengamati melalui jendela yang tinggi. Koordinasi antara tubuh dan keterampilan Anda harus sempurna, paham? Ji Hongbin berkata dengan dingin. Aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya, jadi mengapa bantuan elemen esmu selalu tertunda setiap kali kamu memanfaatkannya? Anda harus mengintegrasikannya dengan kekuatan Anda. Yang paling Anda butuhkan saat ini adalah menemukan perasaan bersatu ini. Karena Anda adalah jiwa bela diri kembar, Anda harus memainkan keunggulan dari jiwa bela diri kembar dan membentuk keterampilan pertempuran yang menjadi milik Anda. Sebelumnya, guru saya memberitahu saya sebelumnya bahwa setiap orang memiliki keterampilan bertarungnya sendiri. Jika seseorang ingin menjadi kuat, dia tidak belajar keterampilan bertempur tetapi menciptakannya, karena Anda tahu apa yang Anda kuasai dan apa kekuatan Anda. Anda mungkin belum dapat membuat keterampilan bertarungnya sendiri pada usia Anda, tetapi Anda akan mencapai tahap ini suatu hari nanti. Jadi, Anda harus teguh pada semua dasar Anda dan bersiap dengan baik untuk masa depan. Soul Land 4 Chapter 124. Chapter 124 Masalah Kekuatan Jiwa. Ya, Guru, jawab Lan Xuanyu dengan hormat. 3 tahun telah berlalu, dan Lan Xuanyu telah dewasa. Karena sudah lebih tinggi dari rekan-rekannya 3 tahun lalu, anak berusia hampir 11 tahun itu sekarang menjadi salah satu yang tertinggi di kelasnya, berdiri di ketinggian 1,5 meter. Alisnya sedikit memanjang sementara mata menggemaskan yang dia miliki ketika muda telah berkurang dan malah menjadi lebih elegan. Rambut lembutnya bergesekan di dahinya saat keringat menetes ke bawah di sekitar matanya yang cerah dan berbinar. Dia fokus pada kata-kata Ji Hongbin dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kami akan menyebutnya satu hari di sini. Pulanglah dan asah latihannya. Ya, jawab Lan Xuanyu dengan sopan. Setelah ragu-ragu sejenak, Ji Hongbin melanjutkan. Juga, Anda perlu berusaha lebih keras dalam meditasi dan mencoba mencapai meditasi yang dalam. Kekuatan jiwa Anda. Pada titik ini, dia mengerutkan kening. Kekuatan jiwa Lan Xuanyu dengan cepat menjadi kekhawatiran rahasianya. Anak itu pandai dalam segala hal, tidak hanya bakat bawaannya yang hebat, tetapi dia juga cerdas, sangat rajin belajar, dan patuh. Tidak ada masalah dengan aspek-aspek ini. Baik itu belajar darinya atau Yin Tianfan, Lan Xuanyu mampu menyimpulkan banyak hal sendiri, dan kecepatan belajarnya sangat tinggi. Kualitas dalam tubuhnya terus meningkat dan benar-benar yang terkuat di seluruh kelas. Selama beberapa tahun terakhir, dia mempertahankan posisinya di tempat pertama dalam uji kekuatan komposit kelas dan menekan Lu Qianxun dengan mantap.
Dia bahkan lebih dikenal luas sebagai yang terkuat dalam hal kekuatan bertarung, terutama karena tidak ada yang bisa menang melawan teknik martial soul fusion yang dia ciptakan sendiri. Aspek yang paling menakutkan adalah alam laut rohnya. Setahun sebelumnya, kekuatan spiritualnya telah menembus 500 poin saat ia dengan lancar beralih ke alam laut roh. Menurut catatan sekolah, kekuatan spiritualnya saat ini telah melebihi 800 sebelum usia 12 tahun. Rekornya ini benar-benar membanjiri teman-teman seusianya di Heaven Luo Institute. Qian Lei, yang terkenal dengan kekuatan spiritualnya, baru saja menembus 600 poin. Tetapi terlepas dari kinerja luar biasa Lan Xuanyu dalam semua aspek, kekuatan jiwanya adalah satu-satunya masalah. Dalam 3 tahun, seluruh elit junior kelas telah melalui beberapa eliminasi dengan pertumbuhan siswa yang cepat, hanya menyisakan 21 siswa di kelas. Jumlah siswa yang menyusut menyebabkan pembatalan sistem eliminasi, dan tidak ada eliminasi lebih lanjut yang terjadi. Di antara 21 siswa, 20 lainnya telah lama menembus ambang batas 2 cincin. Lu Qianxun bahkan telah menerobos ke ranah 3 cincin jiwa, dia tidak diragukan lagi yang terkuat dalam hal kekuatan jiwa. Mayoritas siswa dengan kekuatan jiwa di atas peringkat 27 diperkirakan menembus setidaknya peringkat 30 di tahun depan atau lebih. Adapun Lan Xuanyu, apa kekuatan jiwanya saat ini? Peringkat 19. Benar, 3 tahun, setelah 3 tahun penuh, dia belum menembus peringkat 20. Di kelas biasa, menembus peringkat 20 sudah menjadi ambang batas untuk anak usia 12 tahun. Tapi Lan Xuanyu berasal dari kelas elit junior. Lebih penting lagi, Lan Xuanyu telah makan makanan bahan langka yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir. Makanan tidak hanya memberikan penguatan dalam aspek fisik tetapi juga membantu dalam kultivasi kekuatan jiwa. Entah bagaimana, makanan apapun yang masuk ke perutnya akan hilang tanpa bekas tanpa harapan untuk kembali. Bagi Soul Master, Soul Power adalah fondasi untuk segala hal terlepas dari seberapa baik Soul Master dalam aspek lain. Tanpa dukungan kekuatan jiwa, Master Jiwa tidak mungkin menjadi lebih kuat. Contoh sempurna adalah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu telah mencapai tingkat kontrol yang sangat baik atas martial soul-nya. Bahkan Ji Hongbin tidak dapat menemukan masalah apapun dengannya. Tetapi dalam situasi 1 lawan 1, Lan Xuanyu hanya mampu mengalahkan Lu Qianxun dengan bantuan teknik martial soul fusion yang luar biasa. Itu karena perbedaan kekuatan jiwa antara keduanya adalah dengan 2 langkah penting. Tetapi jika Lu Qianxun memperoleh keterampilan jiwa ketiganya melawan keterampilan tunggal Lan Xuanyu, pertarungan apa yang akan terjadi? Itulah mengapa Ji Hongbin sangat cemas. Dia memandang Lan Xuanyu yang hampir berusia 12 tahun di depannya. Usia ini sangat penting bagi anak itu. Jika dia tidak dapat mencapai peringkat 20 sebelum usia 12 tahun, dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk pergi kemanapun. Guruji, saya, Lan Xuanyu memandang Ji Hongbin dengan sedih. Apa itu? Seorang pria harus mengucapkan kata-katanya, apa yang membuatmu malu-malu? Ji Hongbin mengomel. Dia benar-benar seorang guru yang ketat, dan meskipun dia menyukai Lan Xuanyu, dia sangat kasar dengan kata-katanya. Guruji, bisakah aku melamar liburan karena ujian sudah selesai dan liburan sekolah sudah dekat? Saya ingin melamar selama sebulan dan melakukan perjalanan dengan orang tua saya. Tidak, kata Ji Hongbin setelah hampir melontarkan kata-kata, tidak mungkin. Faktanya, Lan Xuanyu tidak pernah berlibur selama 3 tahun terakhir dan tinggal di institut untuk belajar darinya dan Yin Tianfan setiap hari. Melihat penampilannya yang menyedihkan dan setelah mempertimbangkan betapa kerasnya dia telah bekerja selama beberapa tahun terakhir, Ji Hongbin menghela nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Sebulan terlalu lama, butuh 20 hari. Ji Hongbin mengerutkan kening setelah mengumumkan keputusannya dan berbalik. Setelah mendengar kesepakatan yang tidak terduga, Lan Xuanyu segera merasakan hidungnya asam dan air mata akan mengalir keluar. Dia setuju. Sungguh, itu sangat sulit. Guruji, dia berpikir, tahukah kamu, bukan karena saya tidak ingin mencapai peringkat 20, tetapi Anda tidak bersedia memberi saya liburan untuk saya meningkatkan peringkat saya. Pada saat itu, Nana secara khusus memberitahu Lan Xiao dan Nan Cheng bahwa Lan Xuanyu harus mengunjunginya sebelum mencapai peringkat 20 untuk dipromosikan di bawahnya. Dia telah memperkirakan kemungkinan besar bahaya yang mengancam jiwa jika sebaliknya. Lan Xiao dan Nan Cheng secara alami mengingat hal ini dan memperingatkan Lan Xuanyu berkali-kali.
Lan Xuanyu sering menghubungi Nana melalui pemanggilan Qianlei dan memahami bahwa meskipun energi emas dan perak di dalam tubuhnya telah menunjukkan tanda-tanda fusi dengan mengandalkan teknik martial soul fusion buatannya sendiri, itu tidak cukup stabil. Ketika naik ke peringkat 20, darah dan energi di dalam tubuhnya akan dirangsang oleh level lain, dan bahkan Nana tidak yakin akan seperti apa situasinya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa dia hanya akan mampu melakukannya di bawah perlindungannya. Lan Xuanyu berkultivasi dengan sangat keras, dan akan sangat aneh bahwa dia tidak dapat mencapai peringkat 20. Namun, tidak peduli seberapa lambat dia dalam berkultivasi, sebenarnya ada tanda-tanda dia menerobos setengah tahun yang lalu. Dia telah mencoba untuk meminta liburan dari Ji Hongbin tetapi berakhir dengan omelan. Bagaimana dia bisa memikirkan istirahat ketika kekuatan jiwanya belum mencapai peringkat 20? Dia menghadapi penolakan saat itu juga. Untuk mencegah dirinya menerobos, Lan Xuanyu tidak punya pilihan selain memanfaatkan teknik martial soul fusion yang dibuatnya sendiri dan menurunkan pangkatnya. Mengikuti penurunan pangkat, berkultivasi kembali sangat lebih cepat dari kultivasi biasanya, dan dalam 1 tahun terakhir, dia telah mengulangi prosedur tersebut 3 kali. Ji Hongbin sangat cemas, tetapi Lan Xuanyu bahkan lebih cemas. Dalam sekejap mata, semua orang mulai berlari setelah peringkat 30, tetapi kultivasi lambat Lan Xuanyu bahkan belum mencapai peringkat 20. Perbedaannya semakin besar dan besar. Jadi meski mengetahui kemungkinan dimarahi, dia harus meminta liburan. Siapa yang mengira Ji Hongbin akan menyetujuinya? Dia akhirnya bisa mencari guru Nana. Setelah mengetahui bahwa dia bisa melihatnya lagi, suasana hatinya langsung berubah menjadi lebih baik. Dia akhirnya bisa menerobos. Tapi dia benar-benar tidak punya pilihan dalam menggunakan teknik martial soul fusion yang dibuatnya sendiri selama beberapa tahun terakhir. Selama setiap ujian, kekuatan jiwanya akan meletus setiap kali dia berpikir untuk menang. Tambahkan ke fakta bahwa dia dipaksa untuk mengaktifkan kembali, dan sekian kali menggunakan teknik martial soul fusion yang dibuatnya sendiri. Pusaran emas dan perak di dalam dirinya telah tumbuh lebih besar. Meskipun itu masih seukuran biji-bijian, dia bisa melihatnya dengan jelas. Ji Hongbin berjalan keluar dari tempat latihan dengan cemberut tebal di kepalanya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah kita akan menyia-nyiakan kerja keras selama 3 tahun begitu saja? Siapa yang mengira bahwa bibit yang begitu baik justru akan terjebak pada masalah yang seharusnya tidak ada? Ini benar-benar. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke atas. Tetapi tempat yang dia lihat tidak memiliki apa-apa, tempat itu sekosong mungkin. Ji Hongbin bingung, itu adalah intuisinya yang membuatnya melihat. Apakah intuisi saya salah? Dia menggelengkan kepalanya sekali lagi dan kembali ke blok pengajaran.